cuci ya. Udah bersihkan. Aku mau. Nasinya masih banyak ya. Memang sengaja sih kayak gitu. Ini nasinya itu dari beras poles, jadinya awet kayak gitu loh. Asalkan waktunya panasi ya kayak gitu. Aku nggak pernah tuh tak biarin sampai kering itu enggak. Aku copot itu, cuman fungsinya memasak aja kayak gitu. Ini magicom kan kayak gitu, bukan magic. Ada yang sampai penghangat juga ada sih sebenarnya, tapi bisa kering. Kalau yang mahal nggak kering. Kalau mungkin loh ya, yang mahal nggak kering. Aku nggak tahu, nggak pernah beli yang mahal aku. Gimana nih, aku cuci aja, disikat ini supaya kalau ini nggak dibersihkan bisa cepet bau, cepet basi kayak gitu loh. Jadinya ini harus sering dibersihkan atau setiap masak dibersihkan. Ini kan keluar ini ke sini, jadi harus dibersihkan. Udah bersih, nanti kalau mau dipakai lagi udah siap ya, udah bersih. Kalau itunya memang kayak gitu ya, bisa juga sih dibersihkan servis aja. Takut aku kena elektroniknya kayak gitu loh. Udah selesai, tinggal dipakai aja lagi. Sekarang aku mau bikin pilus. Itu donat aku, donat anak aku belum. Ini anakku bikin sendiri. Dia tuh udah mandiri, bikin teh sendiri. Aku mau nih bikin pilus. Tuh jagung masih ada ya, nanti aja jagungnya. Ini mau bikin pilus yang kayak perkedel ubi. Aku kupas dulu. Aku kupasin ini dulu ya, warnanya sama semua kayaknya. Ini oranye, coba ya. Semua putih, beda-beda. Yoh, ini oranye beda-beda. Aku kupas aja ya. Caraku kupas kayak gini. Ini mudah kan, enak kan jadi ibu rumah tangga. Oh, apalagi nggak ada tang. Udah. Potong-potong, mau tak kukus, dicuci dulu ya, tapi dicuci lagi. Balik-balik dicuci, enggak apa-apa lah, asalkan enggak sampai habis saripatinya. Mau aku kukus ya, supaya cepat matang ya. Proses matangnya cepat kalau dipotong-potong kecil-kecil kayak gini, matang, cepat matang. Sudah aku cuci ya, udah bersih. Aku mau kukus. Ini tadi nasinya udah aku gantian tuh, ada airnya kan. Biar aja aku kukus saja di sini.
Mau bikin pilus ya, enak kayaknya kalau bikin donat pakai ubi juga enak. Apa-apa tuh sama aja. Ubi masak. Kalau perkedel mah gak enak kayaknya ya. Ini kan buah ini ya. Termasuk apa ya? Ubi-ubian pokoknya. Kok buah sih? Udah selesai. Tutup dulu. Aku tutup dulu. Nah, aku nyalakan pakai api sedang aja. Supaya ya api besar juga nggak apa-apa sih, cepet matangnya. Pannya pakai ubi. Inovasi ubi bisa dibuat cendol, buat apa aja, buat klepon. Pada prinsipnya kan sama kayak gitu loh, mudah kan? Cendol ya kayak gitu itu, mau kentang, cendol kentang. Ini mau pilus, cuma pilus sama kentang itu beda. Kalau kalau ubi jalar ini ya. Iya beda-beda lah. Kalau ubi jalar ini disebut pilus. Kalau kentang namanya perkedel. Kalau kalau singkong, tahu kan yang singkong lento, kok lento sih? Lonto yang di itu loh, kentang tetel, tetel atau kalau pokoknya kalau singkong tuh buat di tahu campur kikil. Udah kayak gitu aja, bukan jada itu kan beras ketan ya, jada. Apa ya, lento itu, tahu kan lento? Itu kalau di tahu campur kikil dikepel-kepel kayak perkedel kayak gitu. Kalau di lontong balap yang ada kecambahnya itu yang di Surabaya itu ya, yang jadi langganan Ahmad Dhani itu biasanya itu digobet kemudian dibulet-bulet kayak gitu, dikasih tepung maizena, baru digoreng, kasih bawang putih, garam kayak gitu. Aku nggak pernah coba loh ya, cuma makan terus. Sekarang pertama kali aku bikin pilus ya. Jujur banget sih, iyalah masuk aku dari bayi langsung masak. Aku aku itu menikah belajar goreng tahu tempe. Meskipun aku di ibu aku tuh biasanya kan nggak ngawali ya. Kalau nikah itu di rumah sendiri itu kan mulai dari nyiapin wajannya tuh harus bener-bener, kalau bikin nggak lengket itu wajannya tuh bikin panas dulu. Habis itu dituang itu minyaknya. Nah, baru digoreng. Itu nggak lengket, atau kamu pakai wajan granit itu pasti nggak lengket kayak gitu. Biasanya kan aku cuma bantu sambil lalu aja. Maksudnya aja makan kok belum makan itu baru aku bantuin. Kayak gitu aja sih. Makanya tuh nggak tahu ya, mungkin kalau mau nikah 3 bulan masuk mama kelas mungkin ya, supaya suami itu terus ditanya suka makannya apa, Eropa, Korea, Jawa, apa aja, semua makanan. Oke, aku belajar semua makanan kayak gitu aja. Nah sekarang itu banyak pilihan, makanya harus kaya dulu mapan kayak gitu, biar jadi lelaki sejati itu dari uang kok sebenarnya, menurut aku tuh ya. Iyalah, untuk satu wanitanya harus kayak gitu loh. Kalau banyak wanita tuh jadi turun juga pamornya, jadi bosenan kayaknya kayak gitu loh ya. Kalau sekarang sih masih zaman ya, 1 2 istri kayak gitu, bahkan 9 itu masih zaman. Mungkin di udah tahu berapa tahun lagi untuk mengurangi kayak gitu itu nggak tahu berapa tahun, padahal sama-sama dengan kebiri sama kayak gitu. Kebiri, menurut aku kebiri perempuan itu setara ya, kalau laki-laki dioperasi kayak gitu. Kalau perempuan kebalikannya, kalau melahirkan banyak gak usah dijahit kayak gitu. Iyalah, tapi luka ya kayak gitu loh. Aku dijahit tuh sampai banyak itu, namanya 10 cm ya, dijahit katanya pakai pakai benangnya itu langsung jadi daging. Benangnya tuh langsung jadi daging, itu baik operasi maupun, bayangin kalau operasi gak dijahit, aneh juga ya. Itu tega banget sebenarnya. Kayak gitu aja. Makanya hati-hati ya. Bukan berarti harus buang janin, enggak kayak gitu. Semua ada denda-dendanya. Kalau masih istrinya sendiri, suaminya sendiri nggak, masih tolerir mungkin ya. Tapi kalau sudah
tanpa restu apalagi ya, sembunyi-sembunyi itu eh, bahaya, itu tambah kejam sebenarnya. Tapi ya utamakan kemanusiaan lah. Cinta darurat kadang-kadang nggak ada yang prediksi kan kayak gitu. Tiba-tiba aku sakit hati kayak gitu, emosi, kemudian ada yang apalagi zaman kayak gini ada yang nyeletuk sedikit aja bikin kepikiran terus. Misalnya itu sebenarnya komitmen yang kurang mantap. Tapi kan kayak aku kan nggak merasa nggak mampu lagi kayak gitu loh. Gak mungkin lah aku beradaptasi selain suami aku kayak gitu. Aku nggak punya penghasilan kayak gitu. Terus aku juga apa ya, udah terikat banget sama pak suami aku kayak gitu. Ya aku berharap pak suami aku juga gitu, karena yang ngajarin dia sebenarnya kayak gitu loh. Makanya dia diam 1000 bahasa. Sebenarnya itu aku banyak berkumpul sama dia kayak gitu. Terus sama orang tuaku sebenarnya capek ya. Orang tua itu suka rapat-rapat ya, kalau kamu bertengkar terus kayak gini cerai aja ibu, kayak gitu. Soalnya kan gak kaget juga bapakku duda kayak gitu loh, gak mau lah pusing-pusing kayak gitu. Tapi kalau Cahyo masih mau berjuang ya hargai kayak gitu loh. Ya terserah, aku mau kelihatannya nggak dihargai di sini, tapi aku seneng kalau aku ngomel-ngomel nih. Aku nggak perlu ngomel hal-hal yang sama lagi di saat aku bahagia kayak gitu loh. Kamu kalau aku lihat ini pasti aku sedih kayak gitu loh. Kok aku ada perasaan kayak gitu, kok aku ngungkapin hal yang benernya rahasia keluarga aku kayak gitu. Tapi ini bener-bener pengalaman ya, namanya orang tua itu udah capek cari uang. Harusnya aku mikir adiknya kayak gitu, harusnya aku mikir cucu kayak gitu ya. Aku masih mikir kamu lagi. Memang sebenarnya tuh seterusnya itu nggak akan berhenti mikirin anak kayak gitu. Tapi seanda-anda itu kamu mengurangi beban mama kayak gitu. Kamu selesai perlahan-perlahan kayak gitu. Jangan, kadang-kadang tuh ya anak tuh kalau sudah punya penghasilan sendiri nggak bisa dicegah itu. Aku pingin punya itu Denny ya, punya anak 7 mah, kesebelasan mah kayak gitu. Iya nggak apa-apa sih. Terus yang lain ini kalau nanti kerja gimana? Kalau masing-masing anakmu bisa menyerap tenaga kerja kayak gitu, iya kan kayak gitu loh. Nggak apa-apa kayak gitu. Kalau cuman ngerepotin negara buat apa? Makanya aku terserah mau lihat apa enggak. Ini aja kalau ngomong aku bisa 7 menit loh. Kalau cuman masak kayak gini cuman berapa, aku singkat-singkat kayak gitu. Soalnya aku tuh orangnya pendiam, introvert kayak gitu. Sekali aku bisa ngomong mungkin aku kerasukan kayak gitu. Mungkin aku tuh terilhami kayak gitu. Nih, positifnya terilhami kayak gitu. Termotivasi untuk ngomong kayak gini supaya nggak ngalami hal yang sama lagi, kesalahan yang sama. Ada lagunya juga ya, kesalahan yang sama. Udah aku mau mateng ini kayaknya bikin pilusnya. Kalau yang putih itu ini ya, yang putih itu kayaknya varietas lama itu, agak atos. Tapi nggak, sekarang aku bingung ya, lama sama dulu mbakku juga ada yang orange kayak gitu. Dulu mbakku ada yang orange, ada yang putih, agak atos tapi yang putih mungkin kayak bengkoang itu ya. Udah matang aja ini. Ini aku tadi tusuk-tusuk lah. Belum matang mungkin ya. Tapi sama lebih, kalau kan sama ya, sama-sama dikukus dalam keadaan bersamaan kayak gitu, dengan perlakuan yang sama. Ini lebih empuk loh. Perlakuan sama, waktu yang sama, lebih empuk ya, ini lebih atos. Aku suka sekali ini. Dimakan kayak gini aja enak sebenarnya sih. Tapi aku mau bikin pilus. Manis loh. Kemarin ubinya gak manis. Mestinya dibikin kolak kayak gitu. Kalau gak manis ya dibikin kolak, dibikin pilus kayak gini. Aku halusin aja. Udah matang ya. Aku tutup aja kayak gini ya. Nah kan bikin nasi goreng tuh nanti atau apa kayak gitu. Pokoknya aku panasi dulu. Ngukus, aku yang oranye dulu ya. Wih, aku pindahin aja ke tempat lain soalnya dia ngeluarin air.
airnya ya, dari uap air dari bawah itu ke sini kayak gitu. Aku gak cari yang lubang-lubang, biarin aja diganti kayak gini. Biasanya lubang-lubang ya, biasanya lubang-lubang kayak gini loh kayak gini. Tapi aku gak mau pakai soalnya ini apa ya, gak cukup nanti kecil ya, gak cukup. Sebenarnya cukup sih. Ini lubangnya juga jarang. Nggak apa-apa lah, itu aja. Ini kayak gini loh koleksi aku. Aku itu ya hancurkan ini. Kayak gini loh. Sampai halus. Ini lebih lunak daripada kentang ubi ini. Ubi ini lebih lunak daripada kentang. Tapi sebenarnya sama aja. Tapi menurut aku lebih lunak loh ya. Nggak tahu, lebih mudah aja dihancurkan. Sampai halus ya. Ih. Dasarnya kayak gini lebih mudah, aku ganti aja ini. Ini kayaknya kan masih. Emang ya aku pertama kali bikin ini loh. Pertama kali bikin pilus. Sampai halus diinyet-nyet. Mumpung panas. Kayak gini biar cepet. Aku suka dulu talas tuh ya. Talas itu yang bikin lompong sayur kayak gitu. Dibikin. Aku nggak pernah. Talas itu enaknya dikasih garam. Kalau ini dikasih gula. Hah, batuk. Alarmku nyala. Jam segini baru nyala. Jam berapa sih anakku ngasih alarm ya? Aduh. Ini atas sih. Aku lihat ini ada loh, jarang tapi yang jualan pilus ya. Aku kan masih ada sisa. Alah, donat. Walah. Wah. Aku tuh kalau marah maduranya keluar. Kalau marah maduranya keluar. Sampai halus. Ya Allah. Ini banyak sekali ya. Aku videoku udah banyak. Aku mau berhenti itu Pak suami aku. Kamu gak capek tak bantuin aku? Enggak. Dia kan suka komputer. Udah halus ya, aku kasih tepung. Ini tepung tapioka, tepung jagung tuh, biar lengket. Biar lengket ya nanti kalau aku kepal-kepal. Ini udah aku cuci ya, aku belum hunting itu yang namanya kantong plastik. Aku belum hunting ya. Belum sempat. Ini diaduk aja sampai tercampur. Ini udah aku bersihkan pakai tangan, pakai air matang. Jadi pakai air matang ya, aku sabun kayak gitu, kemudian aku cuci bersih, aku bilas sama air matang, air galonan itu aku cucinya pakai air galonan. Ini diaduk ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah pakai gula, nanti pakai gula tabur aja, pakai tepung aja. Kalau mau dikasih mentega, tapi aku enggak. Mentega enak juga kan. Mau keju juga enak, kasih keju juga enak. Masalahnya aku nggak ada stok keju sama mentega, nggak ada. Ya udah kayak gini aja ya. Ada gula aja, gula halus. Aku pingin kok kepingin pilus kadang. Padahal kamu batuk katanya Pak suami aku. Alah, batuk itu inkubasinya paling 2 minggu, 1 minggu kayak gitu. Apalagi minum obat cepet kayak gitu aku. Aku makannya paling sedikit kayak gitu loh, nggak banyak. Aku cuman bikinin anak-anak ini moga-moga mau. Biasanya kalau nggak mau Pak suami aku yang ngabisin.
Aku cuman seneng sih, paling aku ya sama pak suami aku sih kalau nggak batuk. Tapi kalau batuk ya aku kurangi. Kayak gini aja, kayak bikin perkedel. Kan sama. Ini aku harusnya halus banget. Itu jagung ya, masih ada di kulkas. Bikin bubur jagung enak juga lo pakai blender. Dibunder-bunder sampai halus. Udah tercampur ya. Tuh, udah rapi kayak gini. Aku bulet-buletin aja. Mau dikasih keju sebenarnya bisa ya. Diulang-ulang sih, Ma. Ya kan, nggak apa-apa, nak. Penekanan ini namanya. Jadi nggak ada alasan tuh. Orang kaya bukan istri idaman kayak gitu loh. Bebas utang. Iya kan? Aduh. Aku pengen jadi idaman lagi, Pak suami. Dia bilang romantis lagi. Aduh, nggak ngarep aku dia romantis. Aku ngarep uang itu. Udah ke tahap itu ya, kayak romantis itu kalau nanti udah lunas kan aku bisa menciptakan tuh romantis kayak gitu. Ih bulat deh, bisa ya? Bulat kan? Kan lucu kan? Ini pertama kali bikin pilus. Aku lumayan fasih kalau bikin perkedel itu, soalnya kesukaanku ya. Ini baru inovasi pertama aku bikin pilus ya gini loh. Aku kalau beli pernah sih. Tapi kalau dikasih gula itu kayaknya kok kurang manis ya. Pernah beli aku. Tapi kayak talas ya, bukan ubi ya. Ubi ini karbohidrat. Talas umbi-umbian tuh karbohidrat. Lo bisa lo. Bener ya. Mau dibuat kroket juga nggak apa-apa sih. Tuh, masih banyak belum aku isi. Mau di oven, emangnya mau di oven. Digoreng aja. Aku belum punya panggangan. Ini dibikin kue kering juga bisa loh. Ujung-ujungnya makan. Orang kaya makan, orang miskin makan. Ya bedanya pencapaiannya ya. Kalau orang miskin itu masih harus kaya kayak gitu loh. Orang kaya masih harus berbagi. Sama aja kan kayak gitu loh. Allah itu maha adil ya. Menciptakan semuanya kayak gitu. Bersyukur pokoknya. Aku juga sama punya embah, punya sapi kayak gitu. Malah aku seneng. Sayang sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan aku sayang. Loh, bisa loh. Bisa loh ya. Jariku menari banget loh. Nih, di sini. Udah itu segitu. Nah, ada yang aku bikin lonjong, oval, bulat juga kayak gitu. Tinggal aku goreng ya, pelan-pelan aja. Supaya enggak, tadi kan udah tak campuri tepung tapioka ya. Kasih tepung juga enak sih sebenarnya. Aku siapin minyaknya. Apinya sedang aja. Rebus. Ya kayak gitu sedangnya. Pakai layar TV aneh, bisa diangkat gini kok loh. Udah tinggal goreng ya tuh kayak gitu. Nah pagi-pagi nih belum pada bangun. Aku sibuk sendiri, masih liburan kan ya kayak gitu loh. Minyaknya biar nggak ngaduk-ngaduk. Kalau ngaduk-ngaduk takutnya hancur. Pakai kayak gini, kayak bikin ote-ote. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut.
Syakaratul maut karena jatan minan nari wa ahwain dan sakrobana atina bismillah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa keselamatan. Aku pertama kali buat ya, aku takut hancur. Ya Allah, jangan buka, jangan diaduk-aduk. Masa dikasih telur? Asik. Nah, mau dikasih, udah dikasih tepung maizena kok. Enggak apa-apa kan? Tua muda kapan aja boleh. Aku kesempatannya hari ini bikin pilusnya. Ibu aku aja lupa aku pernah buat enggak. Kayaknya enggak pernah. Enggak pernah juga. Ibu enggak pernah, paling di kolak. Tahu ongol-ongol enggak? Singkong, undi itu beras ketan ya. Apa ya ogalagil? Ongol-ongol lah itu tuh ongol-ongol apa ya? Pokoknya kalau singkong itu kayak gini, dalamnya gula merah, enak juga loh. Aku tuh semangat karena makanan ya. Tanpa makan aku nggak ada semangat loh, serius. Ih, cantik sekali, coklatnya keemasan. Jangan banyak diudek ya, hancur nanti. Masih banyak. Ih, banyak sekali. Nggak bareng nggak apa-apa, asalkan mentasnya juga nggak bareng. Udah kayak gini aja caranya goreng. Dikasih tepung sebenarnya ya, dikasih tepung kayak gitu biar nggak lengket. Maksudnya orang tua itu, kalau orang kaya itu bisa belajar apa aja. Sombongnya, aku gak kosong sombongnya. Aku pikir kan ini pilus murah ya, tapi aku gak belajar matematika lagi kan. Jadi aku mau belajar bikin pilus aja, matematikanya tak tinggal. Diangkat satu-satu ya. Ya ampun, seneng aku. Asik kan? Ini ibu aku nih suka ini sebenarnya. Higienis saja ini, supaya higienis juga. Jangan nggak pakai tangan. Meskipun tadi tanganku bersih kan, pakai ini kan nggak apa-apa sih. Yakin aku bersih kok. Kayak gini juga nggak apa-apa, berani aku. Yang biasa sudah. Aku takut aja. Kayak perkedel. Gampang. Apa ya sini? Ogal-agil. Oh, apa sih koncoku ngarani itu? Kalau singkong itu. Apa ya singkong? Kalau singkong. Kali aku. Gilagil. Undi-undi. Madurai gilagil. Apa ya? Coba gak tahu aku. Sudah selesai pilus aku. Pilusnya selesai sudah. Ini ya, gulanya kayak gini, ditaburi aja. Enak kan, manis sesuai selera. Ya ini juga. Wow, alhamdulillah aku sudah bikin. Nanti anak-anak liburan kan ya, bisa nyicipin kayak gitu. Alhamdulillah pilusnya selesai. Iya,
manis aku nggak kasih nggak kasih gula ya, biar ada gula bubuk. Tuh, udah selesai, alhamdulillahirobbil alamin. Enak ini pilusnya, banyak ya bikuatnya. Aku tinggal ini aja sih. Alhamdulillahirobbil alamin. Masih tidur semuanya, aku cicipin dulu. Enak, kayak perkedel manis. Aku dulu pernah beli, kok gak ada rasanya sih. Mungkin itu bote ya, bote paling ya, pilusnya bote paling. Hampar loh. Ini enak, ini ada manisnya. Memang ubinya manis, tak kasih gula bubuk. Enak. Kalau di desa tuh pinter-pinter. Ada yang bikin undi-undi bisa. Anak kecil-kecil, dulu sih kecil-kecil ya, sekarang sudah jadi nenek pasti bisa. Kue tok, jajan pasar tuh semuanya bisa, soalnya kan biasa selamatan ya. Islamnya Islam budaya, tapi sholat lah. Masjidnya di desa aku tuh dulu 1, kemudian 2. Kalau musolah itu aku nggak ngitung. Kalau musolah ada berapa ya? 1, 2, kira-kira itu ada 4 lah kayaknya. Kalau nggak 3, 4 itu musolah ya. Satu desa tuh berapa meter? Luasnya aku nggak tahu, tanya aja sama Pak Camatnya ya, sama kepala desanya. Bapakku aku masa tanya, aku nggak sempat aku tanya, Pak luasnya berapa? Nggak sempat aku tanya bapak aku. Kalau kayak gitu kan Pak aku sarjana, aku langsung jadi ya. Apa boleh? Nggak mudah meskipun di desa itu kayak gitu loh. Dulu yang pertama itu aku lupa sejarahnya, pokoknya pertama laki-laki ya, nggak ada yang perempuan. Terus adik aku, bapak aku, terus sekarang itu ada PLT. Nggak tahu sekarang kepala desa lagi udah terbentuk, mungkin nggak tahu aku. Kalau sudah selesai aku nggak ngurusi ya. Mama bapak aku nggak boleh. Berat. Jadi petani aja berat. Harus punya modal. Kalau untung, ya untung bisa beli mobil, bisa naik haji. Kalau rugi, ya gak dapet apa-apa. Sama kayak memelihara sapi itu ya. Sapi itu kalau melahirkan sih nggak apa-apa. Kalau beli ya paling 2 juta kecil ya. Kalau mati itu harus dipendem ya kayak manusia kayak gitu. Kalau tanaman sih masih resikonya minim. Paling mati ya udah kayak gitu. Dibuat pupuk kalau kering ya, dibuang kayak gitu. Kalau sapi, kambing kayak gitu itu kalau sampai mati, apalagi sakit kayak gitu terus mati itu ya apa ya? Kelihatan banget nyawanya kayak gitu loh. Bernyawa kan? Kalau tanaman tumbuhan itu kan ada bertunas. Kayak gitu loh. Ada di benih kan nggak seberapa itulah. Ruginya masih bisa ditolerir kayak, tapi kalau rugi uang terus-terusan ya masa iso nukokno, masa bisa mewarisi anak ya, masa bisa kasih pendidikan anak kayak gitu loh. Kalau rugi terus, bapakku nggak pernah tuh sampai beli mobil, nggak pernah. Sampai naik haji sih pernah. Kalau beli mobil nggak pernah bapak aku. Beli mobil itu biasanya nggak tahu ya. Ya kalau nggak panen ya usahanya macam-macam kan ya. Jual sawah.
jual sawah. Nggak tahu panen, paling aku nggak tahu. Panen tuh ya kalau bisa langsung beli mobil, beli sana haji. Ya wes lah, gue utang ya wes. Kopinya bukan di sini loh. Aku suka. Aku seneng loh dodol-dodolan di sini. Kan pernah ya. Aku tuh bermainnya kayak gitu. Sekarang aku mau bikin kopi gula aren. Ya, kayak gini. Segelas berdua ya. Romantis apa hemat, terserah. Terserah romantis apa hemat, terserah. Nih, aku bikin kopi gula aren. Gak apa-apa kan, hemat ya gitu. Udah romantis, hemat lagian. Aku buka gudangku. Yuh. Ya Allah, ini banyak sendoknya. Pateng kirintil loh ya. Mamamu pateng kirintil. Emang soge. Tapi kan kok koyok ngono soge. Iyalah. Aku bandingno karo sapa? Aku bandingno di medsos iku kok resik-resik ngono lho. Udah kayak gini aja. Kopinya sedikit aja ya. Asalkan berdua. Tutup kayak gini. Makanan itu kalau ditinggal nggak boleh dibuka. Aku tutup aja kayak gini. Aku bikin teh. Kayak gitu wes. Ya kayak gini jadi ibu rumah tangga itu kayak gini. Aku padahal wes ketok dino ibu ngono ya. Lah kon gak. Ya wes ket awal ya ngene. Tapi ya namanya ekonomi ya. Nek lagi gak ono duit aku ya. Lah ceritane iki tekanan publik ya. 4 sehat 5 sempurna. Wes kayak gini aja aku bikin pilusnya jadi lebih kreatif kayak gitu ya. Tapi memang aku mau di video apa enggak kan aku bosan ya jadi ibu rumah tangga. Pasti aku makanku berganti-ganti kayak gitu. Pingin ya kayak gitu loh. Pingin kayak ibuku dulu. Bikin onde-onde apa sih ongol-ongol ya pokoknya. Kalau singkong itu dalamnya kasih gula aren. Sama caranya kayak gini. Kasih tepung supaya nggak gampang piar ya. Supaya kadang digoreng itu kan ngepiar kayak gitu loh. Yang padat ngepelnya itu yang padat. Udah ya kayak gini aja hari ini, pagi ini. Aku tuh ya sama Pak suami berdua aja. Ya, makanya anaknya masih di kamar kayak gitu. Masih paling ya nonton TV sama HP. Kuliahnya kadang siang kayak gitu. Yang satunya libur kayak gitu. Aku mau bikin SOP itu ya kalau berumah tangga itu kayak gitu ya. Harus gini, harus gini. Balik-balik ngomong. Balik-balik ngomong kan nggak ada di petugas pisan ya. Iya kan kayak itu. Jadi KUA itu kayak kayak showroom kayak gitu loh. Ada tempat tidur mau pilih. Sebenarnya kan nggak harus kayak gitu. Udah ada Shopee ya. Tempat tidur pilih yang mana. Nggak punya uang ya nggak boleh nikah kayak gitu. Punya rumah masih nyicil Pak. Oh bisa ditolerir kayak gitu ya. Habis itu tempat tidur belum punya. Silakan ini ada nih kesini di data kayak gitu. Aduh nggak ada pertengkaran lah, insya Allah cerai bener-bener kuno kayak gitu loh. Udah ini anakku cowok semua sebenarnya ya, pokoknya nerimo aja kayak gitu. Misalkan hartaku tuh misalkan hartaku tuh sekian kayak gitu, kalau istrimu mau ya oke, kayak gitu. Dari orang tuaku sekian, aku dapat sendiri sekian ya. Pengaruh ya, namanya orang tua. Kayak ibu aku tuh kan sebenarnya sudah terlibat kayak gitu, cuman kayak gitu loh. Lah kok jenenge bojoku ora duwe kok gak dibantu kayak gitu loh, kok saling iri kayak gitu. Ndi dunyane bojoku. Aku yang ya udah aku bikin vlog ini kayak gitu loh. Ini sebenarnya YouTube ini ada karena ada kemungkinan seperti itu kayak gitu loh. Ada yang warisan ini kenaan sing nggoni, ada ya itu, makanya ada YouTube. Bukan YouTube ada warisanku dibekukan, bukan.
kayak gitu. Udah kacrek aku apa? Kacrek. Udah kacrek kayak gitu loh. Kacrek itu apa ya? Kacrek, namanya kacrek itu. Udahlah, aku bikin ini luapan hati aku ya, yang dulunya aku terserah mau dihukum sama Tuhan, terserah, yang penting aku bisa membalikan hukuman itu sebagai pacuan kayak gitu loh. Aku berbakti kok sama ibu aku kayak gitu. Setiap ibuku pulang, aku tuh langsung berangkat kayak gitu loh. Udah kayak gitu aja ya. Nanti aku mau ada tempe sama terong kayak gitu. Aku mau bikin sambal terong sama tempe kayak gitu aja untuk makan siang. Kayak gitu aja. Aku belum beli ikan asin. Jelas apa sekarang kayak gitu loh. Oh, ikan asin, tahu metu kabeh. Terus kayak gitu loh, sampai kandang-kandang sapi. Ini untung kandang sapi mbahku tuh kayak gini. Kan kok ceritanya podo ya. Aku melihat itu beda-beda kayak gitu. Aku cari yang kira-kira sama dengan dulu aku kayak gitu. Mbahku cuma punya 2 kayak gitu, gak banyak. Kambing paling berapa kayak gitu. Soalnya capek ya. Tapi sekarang itu sudah ada konsentrat namanya ya, konsentrat kayak gitu. Udah ada dari dulu Covid itu sebenarnya. Enggak tahu tahun berapa ya. Aku mau kerja di sana itu nggak lolos. bukan dites loh ya. Adik aku kayaknya pertanian. Aku suka di sana. Covid itu ini makanan ternak ini. Aku suka, kayaknya cocok banget. Pokoknya segala pabrik aku apply, tapi aku lupa ya. Aku cuma Covid ini, ada aku ini dulu pernah kayak gitu loh. Aku jadi nggak ngelamar kayaknya, lupa aku. Covid itu makanan ternak mahal loh ya. Makanan ternak itu mahal, makanya aku berusaha nggak nawar lah memang. Tapi kadang-kadang ya kayak ngono. Mbakku aku nek dari desa iki nyingu dhewe. Kadang-kadang kayak batin aja ya. Ya, rumahnya mbakku deket jagal sapi, jagal babian, namanya babian. Ada babi dulu. Tapi aku nggak pernah tuh konsumsi kecuali bakcang itu ya. Bakcang itu kan cuman kayak lemper sedikit aja ya, sama kayak daging kayak gitu, lebih berminyak, tapi sedikit. Kemudian aku nggak boleh kayak gitu. Aku nggak boleh babi kayak gitu. Aku nyicipin, aku penasaran. Oh iya, tak, aku karena haram kan ya kayak gitu. Aku lepehin kayak sedikit aja, aku nyoba kayak daging kok kayak gitu. Ya namanya daging. Lemak, lebih berlemak kayak gitu. Udah ya, aku hari ini apa aja yang aku kerjakan ya. Bisa terdeteksi, terangkum dengan baik dan terprogram kayak gitu. Dan menyesuaikan budget ya kayak gitu. Jadi seru banget kalau aku jadi kayak ibu aku ya. Aku paling menanam kayak gitu. Dulu kan ibuku merasa kehilangan sih, depan rumah tuh dulu tegalan kayak gitu. Banyak macam-macam, ada sukun, ada nangka, ada laos, ada empon-empon, itu banyak sekali. Kemudian bahkan Mbak putri aku tuh kadang-kadang malas ke situ, kan banyak nyamuk ya kalau musim hujan tuh. Nggak musim hujan aja banyak nyamuk, apalagi musim hujan. Mbakku tuh sampai nanam di dekatnya kendi gede itu ya, tempat air itu ditanam di situ. Ada jahe kayak gitu, ada. Jadi mbakku tinggal ngambil kayak gitu loh. Kalau bikin bumbu itu. Mbak putri aku itu kayak gitu. Terus mesti mbah kakung aku, Mbandi namanya. Ibuku tuh pancen minta warisan ya paling ya. Oh, dia dikeno kabeh kok Mbandi. Sebelumnya mungkin nggak langsung ya kayak gitu. Dikasih belajaran hidup dulu, bagaimana jadi istri seorang petani itu ibuku belajar dulu kayak gitu. Kemudian dikasih itu rumah kayak gitu, warisan lah namanya ya. Udah dibangun, dibeli mungkin ya, punyanya siapa mungkin dibeli kok. Iya mungkin ya, gampang katanya nggone duduk dewi kayak gitu loh. Seneng aku, ada laos, ada jeruk purut, ada apokat, ada ubi. Ibuku kesulitan
di sawah wis akeh sing nandur lah apa ya kesel-kesel yo ibuku wis masak ngurusi anak terus kadang nyapu sendiri kadang memang ada yang ke rumah itu ada cuma bantu masak aja wis gak beda lah kayak gitu loh seneng sebenarnya ibuku tapi paling kalau ada tamu kayak gitu ada tamu baru ibuku ke sawah kayak gitu nganggil bapak Pak ono tamu nih kayak gitu ibuku tuh kayak gitu ono tamu nih Pak baru ke sawah kayak gitu nggak tahu itu pedagang atau pedagang yang mau beli panenan bapakku atau yang mau nyewa traktor aku kayak gitu atau nyewa mobil aduh kesel aku petang menit suwe loh ya seru itu dino seru terekam banget itu sama Pak suami berdua ojo ngajak ganteng loh mas ojo ngajak ganteng laki-laki itu ya laki-laki itu sebenarnya ganteng nggak ganteng itu kadang-kadang namanya orang kalau mau merusak kayak gitu ya apalagi berduit kayak gitu mudah sebenarnya tapi aku berdoa ya Pak suami aku tuh bisa seperti dulu kayak gitu loh dia ngejar-ngejar aku kayak gitu loh aku udah tidak mau terus dia berubah juga pernah kayak gitu dia berubah loh kamu ya gak usah ke rumah aku kayak gitu loh aku kan ya seneng ya aku cari teman lain emangnya aku sih kuliah banyak milih kok aku sih kayak gitu loh ya makanya kalau ibu orang tua itu ya kalau mau jodohin ya engko tak jodohno emangnya ibuku bilang kayak gitu ya atau setidaknya ya jangan iming-imingi aku dengan pernikahan lah kayak gitu loh iya kan kamu besok cari tuang sendiri ya karena nanti kalau ketergantungan ketergantungan ekonomi itu kamu pas lagi kamu ketergantungan kayak gitu suamimu bisa mentang-mentang makanya pria tajir itu sebenarnya tulus loh kayak gitu kenapa sampai 9 kayak gitu tuh istrinya kayak gitu bahkan ada yang mau dijadikan ke 10 tanpa diapa-apain karena kayak gitu rezekinya wis ditebeng kayak gitu loh mau nggak mau harus ke situ kalau kenalan kayak gitu loh kalau tertutup kayak gitu ya nggak bisa ya wis pertahankan aja apa yang ada sekarang kayak gitu loh misalnya ya kalau ada kesempatan sih mungkin aku ke teman perempuan aku aja udah beres kayak gitu aku bisa kerja apa aja yang penting halal kayak gitu loh tapi Pak suami aku ya kalau kamu tambah baik kayak gitu tambah sabar kayak gitu ngadepi masalah rumah tangga ini mungkin gak nyangka juga ya warisannya kok dibekukan kayak gitu aku juga mungkin Pak suami aku gak ngarep juga aku sendiri gak tahu aku aja ya sebenarnya aku anaknya kan ngapain juga ya aku sebagai menantu juga gak menuntut lah harta dari suami aku Pak suami aku juga gak menuntut tapi perasaan itu sebagai anak itu aku anaknya pas duduk sih kayak gitu ongan wis dibiayai kok kayak gitu nikah juga ibuku kok yang ngeluarin uang kayak gitu ya itu kayak gitulah apa yang aku kurang kayak gitu anak kalau punya warisan itu hati-hati kayak gitu aja aku standar hidup aku udah aku turunin ya meskipun kadang-kadang salah juga emangnya kalau biasanya aku 200.000 satu baju itu aku tetap 200 biju tapi 4 baju kan gak masalah sebenarnya kayak gitu loh 4 baju sampai sekarang aku gak jarang aku beli komit banget aku males wes akeh bajuku banyak sekali kalau daster itu kan aku pakai terus kayak gitu di rumah aku pakai daster kayak gini suka aku kayak corak-coraknya soalnya aku banyak di rumah kayak gitu loh Pak suami sering lihat aku maksud aku pengen nyenengin Pak suami tiba-tiba ada vlog ini kayak gitu kalau temanku lihat alhamdulillah kalau nggak lihat ya nggak apa-apa sakmono akene emangnya aku gak sibuk apa sama juga aku kadang sempat juga aku periksa kayak gitu aku cek kadang-kadang ya kadang-kadang udahlah
kayak gitu. Pokoknya aku nggak merasa ngomong apa-apa kok kayak gitu. Kadang aku jadi sensor sendiri kayak gitu loh. Aku takut juga kan ya, aku sudah menjaga keseimbangan hati kayak gitu. Sebagai rakyat, sebagai pemimpin, padahal aku pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara ya. Aku tuh yang lebih penting tuh pemimpin keluarga, pemerintahan terkecil ini kayak gitu loh. Dari pemerintahan terkecil ini kan akan tumbuh generasi-generasi sehat yang bisa menopang negaranya kayak gitu. Pemimpinnya yang negara itu lebih mudah kayak gitu loh, lebih santai. Sekarang Pak Prabowo aja udah santai ya kayak gitu loh, lumayan lah kayak gitu Pak Prabowo. Adik aku apa? Pak Prabowo, kamu loh hati-hati loh ya kayak gitu. Ya adik aku belajar vokal mungkin. Belajar vokal deh. Pak Prabowo aku nyanyi-nyanyi kok apa gemoy. Apa Pak Prabowo gemoy? Gak apa-apa lo gemoy kayak gitu. Yang penting kan rakyatnya nyantai kayak gitu. Kamu kurang apa sih kayak gitu. Enak kok saiki. Ya lucu maksudnya lo Pak. Adik aku itu cuma 4 sih kayak gitu. Udah ada warisannya semuanya. Warisanku juga tak tinggal di Probolinggo. Aku di sini ini berbagi aja, jangan sampai ada perceraian lagi di generasi kekinian kayak gitu. Kuno kuno banget ya. Kalau bapak aku juga cerai balik malahan ya, namanya bapak aku kan bapak ibuku, makanya gak usah psikologan lah kayak gitu. Kamu punya hati enggak? Selama laki-laki masih mau bertahan ya kamu harus hargai dia kayak gitu. Kalau ini vlog ini kayaknya aku nggak dihargai sih, aku bisa menghargai diri sendiri. Tak vlog kayak gini hariku, tiap hari aku, asalkan Pak suami aku tetap berjuang di keabadian terus kayak gitu. Terus bersama aku di keabadian kayak gitu. Ada loh ya yang meninggal bareng kayak gitu, ada loh barengan meninggalnya. Apa kecelakaan ditabrak kayak gitu, ada loh. Katanya ibu aku, ada yang selisihnya itu cuman 100 hari, ada loh. Kan anaknya laki-laki semua ya, kayak gitu. 6 laki-laki semua itu makannya setiap hari. Berapa kilo? Aku gak sempat tanya ya. Aduh, kayak gitu. Terus kok 6 ya? Ya, katanya jauh-jauh semuanya. Gimana masih kecilnya? Aku 4 orang aja ya. Aku dikasih tahu tuh dijejer kayak itu duduknya. Ibu aku aja 8 itu kayak gitu. Makannya tuh kayak dijejer kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau zaman dulu itu berapa anak yang hidup berarti itu orang pinter kayak gitu loh. Kan 8 hidup semua kayak gitu. Mbak aku 13 itu bukan gak pinter sebenarnya mbak aku itu ya. Kan 8 ya gak ngerti ya. 13. Aku tanya Pak Lekku, ada yang meninggal, aku pernah ditunjukin ini siapa, cuman berapa orang kayak gitu yang apa mbakku kehilangan anak gak ngomong ya. Zaman perang kehilangan anak ya. Ya saking takutnya ya kayak gitu loh. Mungkin terus lama-lama ibu mungkin loh, ini ilustrasi aku ya. Ibu itu memang adikku sakit step kayak gitu loh. Panas dua-duanya itu. Apa salah obat kayak gitu loh. Mungkin untuk bayi 4 tahun dikasih, nggak tahu aku, step pokoknya step panas tinggi katanya ibu. Dua-duanya laki-laki meninggal. Aku nggak tahu ya mbakku punya anak hilang nggak mbak kayak gitu aku. Mbakku nggak ada semua. Arep ditakokno. Mbakku ya wong desa ya meneng kabeh, meneng gak kabeh mbak meneng yo. Cuman gak dominan kayak gitu loh. Mbakku terserah kayak gitu, dikasih cucunya diterima, kadang gak usah. Mbakku yang di desa tuh malah kayak gitu, gak usah, dapat dari mana kamu uang kayak gitu. Kok kamu belum punya mobil sih? Mbakku malah perhatian kayak gitu. Kamu kok belum punya mobil sih kayak gitu. Soalnya di sana itu ya, kadang baru lahir aja dibelikan mobil. Mobil Rain. Ya soalnya kan anak tunggal ya. Istrinya anak tunggal kayak gitu, punya anak satu-satunya perempuan kayak gitu. Begitu lahir dikasih mobil baru, seri terbaru kayak gitu. Waktu itu apa ya, lupa aku, sedan pokoknya. Terus itu diapain bu kayak gitu, kan masih kecil kayak gitu. Ya dipanasi aja, gak dinaiki pakai mobil satunya yang lama tuh kayak gitu.
Di sana kan kalau pedagang kan ya itu ya, masih pedagang. Aku dari situ aku ya udah menyimpulkan Mas, kayak gitu. Aku masalah pendidikan sih aku kalau aku mau nekan-nekan ya, aku kerja terus swasta kayak gitu ya. Aku minta warisan aja kalau beli di Puri Suryajaya itu masih kurang itu. Misalkan 75 juta ya. Kemurahan paling ibuku ketole ya. Beli di Puri Suryajaya itu temanku aja itu dua-duanya tuh harus bekerja. Ratusan dulu miliatan sekarang paling. Puri Suryajaya itu lingkungannya bagus. Terus listriknya tuh di bawah tanah. Sudah ada kayak gitu loh. Aku mau pingin di situ kalau nggak jual warisan. Sulit kayaknya. Moga-moga aja anakku bisa beli di situ kayak gitu. Mama itu nggak putus harapan kayak gitu. Di sana bagus lingkungannya itu. Ya kan ada perumahan tuh ada kelasnya ya kayak gitu. Kelas elit lah. Puri Suryajaya di sini termasuk perumahan elit kayak gitu. Kalau di sini termasuk bukan RSS sih, sederhana. Aku jadi pemborong mbak ya, pemborong ibuku nggak boleh. Apa tuwek ngono lho. Tuwek ngono lho, masalah. Terus habis itu ibuku nggak setuju. Aku menengah terus aku survei itu ya. Aku ini ngomong sama pak suami aku ada loh. Ya kayak gitu memang aku gak diapa-apain. Ini pengalaman aja. Kayak gitu, jangan sampai terkecoh kayak gitu. Aku udah nurut kayak gitu. Beda agama loh kayak gitu. Kamu sama aja. Kalau beda agama tuh ngeraupi tai sama ibu aku. Aduh, ya Allah, ya wes tak gitu. Nanti kamu itu ditinggal. Kalau sudah punya anak, bosen lah, inilah kayak gitu. Dari mana ibu tahu? Masa sih bu kayak gitu loh aku. Ya udah, kalau yang ningrat itu anaknya jaksa. Apa jejak gak iso? Ya Allah, bu itu ningrat. Apa mana? Ya. Jadi ya nggak tahu lah. Terus pak suami ini kayak gitu loh. Sama juga loh sebenarnya. Cahaya tuh udah Islam loh bu kayak gitu loh. Sampai penyanyi, penyanyi akeh loh li. Pak SBY nyanyi, Pak SBY nyanyi, Pak SBY, Pak Jokowi nyanyi, Pak Prabowo nyanyi, terus apa lagi ya? Udah guyon-guyon aneh-aneh aja. Terus habis itu gak tahu maksud ibu berbulet-belit sih, gak boleh nikah aja kono kayak gitu. Kamu enak itu ya, gak usah nikah kayak gitu. Biar adikmu aja. To the point kayak gitu loh. Bayangkan ya kalau nikah itu keuntungannya ini. Ya, kalau nggak nikah itu keuntungannya ini kayak gitu. Kekurangannya ini. Mungkin kalau ada call center kayak gitu. Takut matinya aja, takut tuanya aja ibu tuh mungkin gimana kayak gitu. Aku nanti kalau kan sakit-sakitan ya. Nanti kalau aku meninggal gimana? Lilik tuh sakit-sakitan kayak gitu loh. Mungkin lah kayak gitu loh. Kan nggak harus nikah bu. Coba ibu mendirikan sendiri di desa kayak gitu call center. Kemudian lapor Pak Harto kayak gitu. Berhasil Pak kayak gitu. Berhasil Pak. Yang nikah nurut kayak gitu. Yang itu yang di Kebiri itu ya laki-laki nurut juga ibu. Tapi ibuku gak itu ya. Kalau pemerintahannya nurut kayak gitu. Pak siapa ya? Pak Hartono namanya. Pak apa yang diganti sama siapa kayak gitu kan udah meninggal kayak yang diganti sama siapa kayak gitu. Tolong pakai bahasa Madura ya. Saraki saya AKB sing lake namanya itu yang mau di KB itu vasektomi. Kok vasektomi? Enggak tahu apa namanya. KB laki-laki Pak dicari siapa aja yang mau kayak gitu. Ibuku kayak gitu. Ya, bapak aku juga nurut kayak gitu loh. Sama kalau nggak nurut sama atasan ya nggak diloloskan tuh namanya nggak cair kayak gitu loh. Guru
honor guru itu per bulan itu nggak cair kalau nggak nurut kayak gitu. Gampang apa kayak gitu, nggak nurut kata DKI fasilitas ini tunjangan guru naik 100 dibantu 100.000 per bulan kayak gitu loh. Per bulan itu kan bisa naik itu per tahunnya kayak gitu loh. Kan lumayan kayak gitu loh. Nggak ngeluarin kantong ibu juga kayak gitu. Ibu paling kalau soalnya ibu udah berhenti ya, kalau masih ada paling dikasih bonus-bonus kayak gitu. Atau kalau masih ada mungkin aku langsung kepala sekolah bisa nggak bu? Wah kepala sekolah ini langsung insinyur teknik. Kan di itu ya dituntun kayak gitu kan ada itunya. Meskipun ibuku gak apa dites dulu kan tanya ya kalau aku memang mau kayak gitu loh. Kalau ibuku minta ditemani gak usah orang lain aja ya sama aja aku nemeni ibu aku kayak gitu. Ya podo enak kerja ya enak udah habit ya habit kerja itu udah aku dulu aktif banget kayak gitu loh dibentuk kayak gitu aku gak ngerti aku langsung tanya teman aku les bu proaktif kayak gitu loh aku les bu aku gak bisa matematika aku gak bisa ini fisika ada yang teman aku yang ngajak kayak gitu boleh terus sama ibu kayak gitu terus aku gak boleh kerja kayak gini terus aku gak dapat uang kayak gak apa-apa ya kayak gitu asalkan impactnya baik kayak gitu karena zaman sekarang ini mudah banget kemajuan teknologi ya untungnya anak aku itu ya selain genetik ya mungkin stimulasinya dapat kayak gitu loh susu kayak gitu loh aku mungkin kalau suka susu aku susu suka ya tapi gak bisa tinggi ya tapi tambah tinggi sekarang daripada dulu ya yo aku ngebayang aku gak seneng yo aku tuh gak suka kalau naik bis naik sepeda motor gak lihat depan pusing kayak gitu loh jadi nih mas Cahyo aku Cahyo kan enak ya aku bisa nginguk kayak gini kayak gini kalau bapakku juga tinggi kan jadi kayak gini pak aku lihat depan kan yang gantian di depan kalau sama adik aku ya kayak gitulah iyalah kalau kangen ada yang kangen nggak sahabatnya masa sih gak omong-omongan gitu kok gak ngomong-ngomongan belas sampai enggak masa sih lo paling Inggrisan yo kayak ngono aku gimana sih kamu kayak gitu kamu sudah tampil dari dulu aku enggak kayak itu 24 jam aku mengeluh sekarang liburan kalau ada ibu aku paling pulang udah di sini aja nemenin ibu kayak gitu aku kasih SOP-nya ngapain aja bu kayak gitu pagi-pagi kayak biasanya terus cari uang nggak bu kayak gitu aku biar bapaknya yang cari uang kayak gitu enak kan biar bapaknya aja yang cari uang kalau bapak nggak ada ibu nggak ada kayak gitu sewain aja rumahnya kayak gitu kalau nggak ada yang nyewa kalau nggak ada yang nyewa bu ya apa koyo ngono ya kamu kerja terpaksa aku cari kerja kayak gitu aja ayo nak Mal udah bangun ayo. Kalau getas itu beras ketan. Getas ibuku getas. Ya, aku udah nggak ngurusin apa-apa ya. Apa ini? Enak pokoknya ini. Mal mau Mal? Tinggal sedikit ya. Getas itu sama dikasih gula juga. Agak atas tapi. Dari getas itu ya dari beras ketan dihancurin kayak gitu kemudian dibentuk kayak gitu dari singkong juga enak wah kayak lo panganannya Indonesia itu sebenarnya variasinya aku gak sempat coba jangankan coba ya beli aja gak dapet gak ada kadang-kadang gak jualan kayak gitu loh makanya harus alhamdulillah aku bisa naik motor kayak gitu. Kasarannya aku ke pasar itu bisa hunting-hunting kayak gitu asal ada uang. Kalau aku petani kayak gitu aku bisa nanam kayak gitu loh. Belakang rumah aku tuh ada lahan sedikit kayak gitu.
ada pohon mangga kayak gitu. Nggak sempat ibuku tuh mau nanam-nanam kayak gitu. Pohon mangganya sudah rindang banget kayak gitu loh. Ada apa aja di situ? Lupa aku, kayaknya jeruk purut. Enak. Umbinya itu manis, terus dikasih gula itu manis, jadi nggak terlalu manis. Kalau dua-duanya gula manis sekali. Ini dek, nggak suka? Nggak suka dia. Nggak mau? Nggak mau? Enak lu sayang. Kayak donat kemarin. Aku kayak gini ya. Aku saring aja. Aku saring kayak gini ya. Nih pakai kayak gini. Yang baru kayak gini. Aku saring kayak gini supaya nanti enak pakainya. Ini jelantah aku kayak gini. Jadi dia masih bening kan. Sayang sekali itu kan. Ini waktunya dicuci. Nah, ada kotorannya jadi bening kan. Udah bening kayak gini loh, nanti tinggal dipakai lagi. Ini jangan langsung dibuang ya, kasih ini dulu, kasih sabun kayak gini, terus kayak gini supaya netral dulu, soalnya kan jadi kayak gak berminyak lagi, dia udah menyatu sama air. Baru boleh dibuang. Dan ya, aku masih kuno, rumah aku masih kayak gini. Daripada buntu ya aku buang aja ke sini. Udah, baru dicuci pakai sabun, dicuci lagi kayak gitu. Ini kan udah nggak berminyak kayak gitu, baru dibuang di selokan ya gini ya. Ramah lingkungan ya. Kasihan juga ya, buminya sudah tua soalnya ya kayak gitu. Kalau nggak sayang bumi kayak gitu, Allah marah kayak gitu. Manusia gak butuh Tuhan tuh gak butuh manusia. Manusia yang butuh alam kayak gitu. Alam gak butuh manusia. Alam yang mencintai manusia, maka manusia harus mencintai alam kayak gitu. Alam juga gak jahat kalau manusia gak jahat. Masih ingat kan ya, kemarin aku beli gulai, rendang kayak gitu, kemudian ayam bakar bumbu rujak. Sekarang aku mau beli ayam lagi 1 kilo kayak gitu buat anak aku. Kalau aku tuh sudah kembali ke selera sambal-sambal kayak gitu. Tapi nggak pedes-pedes banget kayak gitu. Aku mau beli tahu tempe juga sama ayam itu aja. Sayurnya apa ya? Sayurnya tuh lalap enak ya. Ya wis aku cari lalap aja. Berangkat dulu ya. Buang.
napak tilas. sampai tuwek kepingin nang pasar. delok pasar. Engko nek wis tuwek kan yo kadang kuat, kadang enggak ya, Bu ya. Kilo. Oh, nambah 1 kilo. Dipotong sedang tak? Sedang. Duwe piro? 460, 450, 480 ae. Iya. Duh. Gak omes Bu wis kari gawe. Tapi gak ngerti ya balik kapan ini gak gawe. Wis biasa. Iya, wong sing garu. Ini. Kon foto gak tuku ya. Uripku ala wartawan iki Jombang. Aku arep tuku cipir. Ono kabeh. Sawi putih, terong, wortel, ini nangka muda, sawi daging, rebung, ini loh rebung ya, turi. Ini belum pernah makan aku. Ini apa? Terong bunder ya Bu ya. Aku nggak pernah makan. Seger-seger. Aku tak tuku sih ya. Belanja dhisik. Yes. Enak ya. Niki mawon. Pun. Pulang, udah selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku udah sampai rumah ya, udah ngerungsungi. Kayak gitu loh, Pak suami aku tuh seneng komputer. Aku kepingin ngisi kayak gitu ya. Aku juga pingin belajar. Aku sebenarnya tuh udah bisa, tinggal review aja, ngulangi kayak gitu loh. Aku kalau capek enggak capek aku kayak gitu. Aku sama Pak suami sama enggak punya capek kayak gitu. Karena aku sudah dikasih apa ya? Anak itu ya, anak buat aku itu jangan sampai dia membebani orang lain kayak gitu, apalagi negara kayak gitu loh. Iya kan, kayak gitu loh. Tapi sebenarnya negara sudah berkewajiban kayak gitu, memperhatikan, aku nggak bilang anak terlantar ya, semua warganya kayak tanpa pandang bulu kayak gitu loh ya, kayak gitu. Adil kayak gitu loh. Kan ada sila-silanya ya kayak gitu. Aku tahu kok ada negara yang masih belum punya agama itu ada kayak gitu. Ideologi kayak gitu ya. Terus nggak tahu aku namanya apa kalau di luar itu aku nggak tahu. Namanya bukan itu bentuknya negara itu macam-macam. Ada negara kesatuan, ada negara apa aku nggak tahu. Yang tahu ya sosial ya. Lebih tahu kayak gitu loh. Bikin sendiri dendeng ikan asin itu kayak gitu ya. Aku takut nggak jadi. Mudah kok sebenarnya, bawang putih, kemudian sama di sini mataharinya kurang kayak gitu loh. Alasan. Ada bawang putih, ada ketumbar, garam. Itu aja, asam sedikit. Itu aja kayak gitu. Bikin ikan asin itu kemudian dioles-oles kayak gitu, ada gula merah sedikit kayak gitu. Kemudian dipanggang lebih baik kayak gitu loh.
Aku belum beli panggangan, aku nggak bisa eksplor kayak gini loh. Jadi aku perkembangan bisa terdeteksi di sini. Aku belum punya panggangan. Ibuku sih punya, tapi aku nggak mau, gede banget. Aku nggak suka. Ibuku punya panggangan tuh punya kayak peralatan lengkap, namanya punya anak perempuan ya. Tapi aku ambil perabotnya kayak piring kayak gitu. Aku ambil, ada cangkir aku ambil kayak gitu. Panggangan itu nggak. Aku mau beli di Surabaya dekatnya Institut Pembangunan tuh, depannya apa ya namanya itu, katanya kayak pasar turi kayak gitu loh. Peralatan masak itu ada lengkap kayak gitu loh. Apa sih namanya, lupa aku. Di sana ada tempat beli. Aku nggak mau ngoyo kayak gitu. Biar pendidikan anak dulu aku, yang penting makan kayak gitu. Aku pingin bikin ini, biarkan aja kayak gitu. Aku mau bikin bubur kacang hijau ya. Bubur apa tadi? Bubur jagung. Aku ada blender kayak gitu. Aku ambilnya tuh harus, karena dapur aku kayak gini ya. Katanya kayak gini, meskipun dapurmu bagus, rapi, sama aja, harus dicuci dulu kalau mau pakai kayak gitu. Oh iya insya Allah aku besok mau bikin bubur jagung, kayaknya enak ya. Itu masih ada jagungnya. Seneng aja aku kayak gitu loh. Bagaimana hari-hari aku diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Aku nggak ngelamun lagi. Masih kok, kayak kamu nggak ngelamun sih, emang berhayal. Nggak apa-apa, siapa tahu banyak kaki Tuhan yang menggolkan kayak gitu. Bisa aja kan kayak gitu loh. Ayam 1 kilo 35.000 ya. Sini aku taruh sini. Tempenya ini jagung sama terong. Aku pakai sasetan aja sambelnya. Ini sambal terasi. Ya, ikan asinnya kapan-kapan aja masih. Aku masih pingin ikan asin dendeng. Mudah sebenarnya buatnya. Tapi aku nggak sempat. Ya, tahu aku taruh sini. Ya, supaya aman. Aku beli cuma 1 ya. Taruh sini aja supaya gak berlendir. Taruh sedikit-sedikit aja. Gak sempat ini lantai kayak gini, tak biarin aja. Tak kasih tisu, pakai celing aja. Ada yang kotor. Sini dulu ya. Ini dari tadi pagi ya. Iki nek ngamuk iso mateni wong. Aku bagian dalamnya nggak pakai celing ya, aku pakai sabun cuci piring aja. Pakai sabun cuci piring. Ini sabun cuci piring. Kemudian aku bilas, aku taruh sini lagi. Aku nyuci ini. Aku beres-beres ini. Ini aku taruh sini kayak gini. Rapi kan? Jadi bersih. Nggak ada debu, biasanya ada debunya. Kayak gini aja. Oh, jadi rapi kan? Aku bersih-bersih dulu ya sebelum masak. Tuh. Ini ada debu, jarang dipakai. Kalau mau dipakai ya cuci dulu. Yes. Sudah. Loh. Aku kelamaan kalau pakai kitchen set. Loh. Jadi aku akali kayak gini aja loh. Loh. Kayak gini lah. Loh. Loh. Udah ya. Semoga lebih rapi aja ke depannya.
Kembali ya, udah tenang kayak gini. Aku waktunya beli sabun ini. Ayamnya ini aku mau masak ya. Aku cuci dulu ya, 1 kilo. Aku cuci dulu. Aku taruh sini aja. Ini ada yang kayak gini. Gak apa-apa, nanti kan aku cuci baknya ini. Nah, cuci dulu. Ini pakai air ngalir. Satu persatu ya. Selalu pakai air ngalir. Udah bersih ya. Pakai air mengalir. Udah aku bersihkan tuh 1 kilo. Ini ayam bakar, bumbu rujak. Terus ini pakai, aku ambil depan rumah ya. Udah aku bersihkan, cuci. Kayak gitu, pakai masakku. Coba aja hari ini apa ya kuotasnya. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Jangan lupa juga expirednya. Ada expired. Semuanya gak usah dicek-cek, udah pasti kayak gitu loh. Tapi jangan lupa kuotasnya. Kalau expirednya insya Allah ya terkontrol, kan ada kasirnya, ada pelayannya, ada suppliernya, kayak gitu kan, agen itu kayak gitu loh. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Aku mulai masak, ada komitmen kami dengan daging pilihan garam beriodium. Ini ada keju balut kentang. Keju balut kentang kayak gini ya, kayak kroket. Aku suka sih ada ininya juga. Resepnya di mana-mana ya, kok nggak bisa masak. Rugi banget kayak gitu loh. Mudah sekarang masak itu. Anakku udah gak baby lagi. Tuh bumbunya ayam bakar, bumbu rujak dari bambu. Aku taruh sini ya. Mudah kan? Mudah sekali. Aku kasih minyak sedikit ya, biar ayamnya lebih creamy. Aku nyalakan. Pakai yang ya sedang aja tuh, kebesaran tuh. Ini ada ukurannya sebenarnya. Nah, udah segini aja. Aku mau ambil ibu rumah tangga beneran ini. Aku udah enggak garansi selamanya ya, sampai akhirat. Amin. Abadi, cinta sejati yang abadi. Nih, udah panas. Aku masukin aja ya yang ini ke sini. Semuanya. Itu bumbunya ya, kayak gini. Aku kayak gini aja kalau masak itu. Loh. Kayak wayang golek ya. Ayo aku wayang golek bisa nggak ya? Wayang kulit. Pakai bahasa Indonesia, wayang golek pakai bahasa Indonesia kayak Bang Asep. Asep su. Ini ada bulunya, aku ambil aja. Ini wayang ayam. Aku udah terbiasa pakai jepit. Aku jepit. Loh. Diaduk-aduk. Apinya kecil aja ya, supaya nggak gosong bumbunya. Biar layu dulu. Tidak lupa jeruk purutnya, jangan sampai lupa. Aku ambil ya. Aduh, bersih nih, udah bersih. Wah, tanganku jadi gini ya. Tanganku tadi gini ya. Keramas aja udah hilang itu. Ini kena tadi ubi. Biasalah. Pak suami aku nggak apa-apa kayak gitu. Nanti juga bersih kalau jalan-jalan, bersih lagi kayak gitu loh. Tinggal kayak gini aja kok, perawatan aja semuanya bersih loh. Ini hitam nih gara-gara ubi.
kayak gini sampai layu ya. Seger banget ini baunya. Pakai serai juga bagus. Kayak bumbu Bali ini biasanya bumbu rujak ini dikasih jinten ya, enak loh, manis jinten itu. Jinten, terus gula merah, ada serainya. Sebentar aja, tapi jangan sampai gosong. Diaduk-aduk sampai bumbunya meresap ya. Ini ngeluarin air. Ditutup sebentar aja. Kalau dikasih air sedikit aja. Ini aku kasih sedikit air, jangan banyak-banyak ya, sampai habis. Sebenarnya udah ngeluarin air sih ya, sebenarnya. Wah, kayak gini aja. Oh, masakonya belum ya? Lupa aku kasih masako sedikit. Biar gurih. Ini satu aja. Kalau kayak gini udah bisa ditutup ya, sampai benar-benar matang kayak gitu, kira-kira 15 menit. Jangan, nanti kan masih dibakar ya. 15 menit sampai 20 menit lah, pokoknya sampai airnya habis, sampai kayak gambarnya. Ini udah dibakar ini. Sebenarnya nggak usah dikasih air tuh sebenarnya sudah enak, tapi aku pingin nyerep itu loh, bumbunya tuh pingin meresap kayak gitu. Ini aku aduk aja, ini enak banget. Ini tinggal dipanggang, itu panggangan tuh di situ, atau dimakan gini juga enak. Udah mateng ini, kayak gitu loh. Jadi kasih airnya sedikit aja supaya tetap mateng kayak gitu, terus bumbunya meresap. Seger baunya, ada daun jeruknya. Ini katanya tuh biasanya bumbu jangkep. Ibuku tuh semuanya bumbu jangkep kayak gitu. Terus pokoknya bumbu jangkep. Aku nggak pernah masak bareng ibu aku ya. Paling motong-motong kayak gitu. Pokoknya iso moco ae batin. Ibuku juga paling pokoknya iso moco ae, iso kerja wis tuku yo gak apa-apa. Sebenarnya loh ya, ibu aku tuh kayak gitu. Jadi ibu rumah tangga 24 jam itu ya wis gak ono ketoke. Mosok sibuk ya sak ketokno ae saiki. Ibu rumah tangga 20 jam tuh ngapain aja aku singkat. Kecuali ini kayak gini baru ya, aku bikin ayam bumbu bakar kayak gini. Ini tadi aku udah kasih air sedikit, sekarang airnya sudah meresap ke daging-dagingnya kayak gini. Seger banget, baunya enak. Aku suka. Aku mulai suka makan sejak kapan ya? Lupa aku. Sejak suka masak kayaknya. Sejak suka masak aku suka makan. Ya kayak gitu. Kalau pas beli ya itu ya karena aku harus makan aja. Kebutuhan makan. Kalau suka masak, makan sejak suka masakin. Kalau dulu makan kebutuhan ya, kalau sekarang ya kebutuhan ya suka kayak gitu. Masakan-masakan Indonesia dan luar negeri.
Kaya kan anak singkong jadi anak keju. Goreng terong dulu. Mau bikin ayam bakarnya, makan siang ya, siapan makan siang. Ini terong bakarnya. Terong goreng. Ini tempenya udah, terong goreng sama ketimun. Sekarang aku mau bakar ayamnya. Pakai ini teflon baja, nggak ada geriginya. Ini aku lap aja, lap dulu ya, biar bersih. Pakai tisu. Pakai apinya kecil aja. Pak Bondan, kecil aja. Loh, padahal ini ada udah kecil. Ini ada on off-nya. Cuma aku nggak suka lah itu, mesti tak lihat. Segini wes. Ini ayamnya aku ambil ya. Bismillah. Oh, kadang sulit loh bukanya karena masih kedap sama uapnya gitu. Itu masih ngukus sih. Nggak apa-apa, dibakar aja. Gak usah dikasih minyak ya. Gini aja. Aku bakar 3 aja ya. Kurang ya, 4 aja wes. Wes 4 aja. Buat nanti sore. Kayak gitu aja, nanti tinggal dibakar. Kasih utuh kan ini. Nanti sore lebih meresap. Aku kasih ini minyak ini bagus nih buat bumbunya kayak gitu loh. Aku tutup lagi ya, biar tambah meresap bumbunya buat nanti sore. Ini aku jepit, dibalik ya kalau udah matang kayak gitu. Aku suka sekali. Lebih mudah ya. Dulu ibuku ambil arang. Arang tuh tahu kan, arang kayak gitu kan. Aku jualan juga ibuku. Sembako tuh macem-macem, buat arang sate. Semuanya lah ya. Pokoknya tuku semuanya. Aku seneng banget. Kreatif, harus kreatif di desa itu ya. Bikin telur asin sendiri kayak gitu. Udah mulai kering, dibalik ya. Cantik banget. Aku suka ini baja ini. Aku mau menikah bu ya kalau. Tapi ya kesampaian sih kayak gitu. Meskipun aku suka juga yang biasa ya, kayak zaman ibu aku, zaman jadul itu aku masih ada beberapa kayak gitu loh. Kecuali wajan aku memang koleksi. Aku kalau wajan soalnya aku trauma kayak gitu loh. Takut aku sampai pinjem. Anakku sampai pinjem. Bagus ini kalau apinya nggak terlalu besar, nggak gosong. Beberapa aku ada pakai baja, granit, teflon, kemudian ya ini baja, ini granit, ini teflon. Oh, yang ini aluminium ya. Nah, macam-macam ya. Kalau ini apa namanya, stainless steel, kan? Ini benar-benar ibu rumah tangga. Ini mana yang gosong? Ini memang gosong kayak gini, tidak tahu nih. Ini enggak kan? Enggak apa-apa. Kita bicara tentang dapur. Bintang di dapur ya, bukan bintang di surga. Bintang di dapur. Bintangnya Pak suami aku dan anak-anak. Pede aja lagi. Pede lah. Kamu buat sendiri, kamu lihat sendiri kok gak pede. Aku suka sekali.
dibolak-balik. Anakku nih pasti seneng. Udah tuh ayam panggangnya udah selesai. Ayo anak-anakku semuanya makan. Itu apa, Ma? Itu apa ya? Ini sambelnya saya sayang ya. Itu apa tadi bukan dah? Apa tuh namanya? Apa Dan? Pilus. Mama masak pilus tadi buat sarapan. Ayo makan semuanya. Kan liburan ya jadinya. Itu pilusnya dimakan, Dek. Gak mau. Gak mau. Enak. Ubi jalar sayang. Itu Dan ada sambelnya. Minumnya. Ayo. Selamat makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dah. Senang aku bersama anakku makan bareng buat kenangan juga. Kayaknya aku nggak ada kenangan kayak gini ya, semuanya pas jalan-jalan kemana sama teman-teman, sama ibu, sama saudara kayak gitu. Ulang tahun kayak gitu aja. Ini setiap hari bisa bikin kenangan di video. Ya bisa dijual juga ya kalau memang banyak temennya kayak gitu loh. Semuanya tinggal segelintir. Tinggal ayamnya satu aja. Udah selesai semuanya. Aku berberes lagi. Kayak gini aja semuanya selesai. Aku beresin lagi. Beresin taruh di yang lebih kecil aja ya. Supaya ya kan masih ada stok ya, mungkin masih ada yang lapar anak aku. Pokoknya taruh sini aja wes. Nggak tahu. Pokoknya jangan sampai dibuang lah. Biasanya aku makan banyak kan kayak gitu. Udah kan sore masih ada. Selesai. Ini masih ada, biarin aja bumbunya meresap sampai sore. Saya tuh udah bersih. Nih aku pakai tisu. Ini aku lap. Aku lap aja. Ini masih ada. Tuh Dek, pilusnya Dek. Enak. Dingin juga enak. Ayo Dek. Enggak mau. Ya udah biarin aja di situ. Udah ya? Udah makan? Udah kenyang? Mas Jani mau ke kampus? Oh, ya wes. Nyalain kipas ya. Mau istirahat. Udah 11:30. Aku mau istirahat dulu. Daripada aku gak bisa tidur ya, aku mau nonton TV aja. Tuh, banyak kan hiburannya. Tuh. Daily vlog aku. Ibu rumah tangga, kalau di rumah aja kayak gitu ya. Sering-sering mandi aja. Aku sih gak apa-apa ya kayak gitu. Tadi aku masak kayak gitu, ini udah bersih lagi. Ini kayak gitu. Memang kadang-kadang ada yang kayak sayur mayur itu kayak kentang kayak gitu ya. Kan nggak untuk keluarga 2 anak kayak gitu loh ya. Suami istri kan cuman sedikit sih kayak gitu. Kalau ibu aku kan selamatan tuh ya, bikinnya 5 kilo kayak gitu, 3 kilo lah. Kalau orangnya tergantung orangnya banyak kan kayak gitu, tangannya bisa hitam. Ini aja udah buat nyuci, buat keramas kayak gitu udah bersih tangannya kayak gitu loh. Wangi lagi kayak gitu. Kenapa ya kayaknya jadi ibu rumah tangga itu kayak gimana, Pak utang apa ibu rumah tangga ya, aku nggak tahu kayak gitu, kayak tersisih dan terhina. Udahlah, mungkin karena dia tuh, aku dulu ya memang aku ngomong
apa kayak gitu loh. Aku ngomong juga kalau aku anak kepala desa kayak gitu, perkenalannya itu ya kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu ya, itu sebenarnya gak ngefek soalnya menurut aku kayak gitu. Kok aku juga tanya bapakku aku tanya kayak gitu, kalau Bu ada kayak gitu, bapakku di BI kayak gitu, kalau bapaknya suamiku di pajak kayak gitu loh. Ya apa nggak, menurut aku sih biasa aja kayak gitu loh. Masa aku mau ngomong ya bapak aku petani, sawahnya banyak kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kayak gitu, anak excellent kayak gitu loh, anak petani gaya kayak gitu ya, nggak kelihatan anak petani kayak gitu loh. Terserah, tapi anak petani itu biasanya orangnya tulus kayak gitu, nggak macem-macem sebenarnya itu kayak gitu. Jadi kayak gini bersih, badan aku bersih kayak mau sholat kayak gitu ya. Sekarang udah duhur ya kayak gitu, sholat sama mau tidur itu buat aku sama kayak gitu, sama-sama mau mati. Gak tahu, tapi kalau tidur siang aku nggak pernah. Aku paling nonton TV itu aku fullin kayak gitu loh. Ya udah, aku mau nonton video family channel ya kayak gitu, banyak sekali. Ada Pak Budi Gedang, ada Pak Prabowo, ada pesan Al-Ghazali, dan siapa ini namanya aku lupa. Angel sih jenenge ya. Kalau Al itu aku udah apal. Kalau yang satunya itu siapa sih? Lupa aku. Soju siapa ya? Sopo sih lali ya? Alicia, padahal muda loh Alicia, aku lupa. Ini aku suka aku kalau nonton itu ya, anak-anak sekarang ini bagus banget kayak gitu loh. Sayang sekali kalau milenial kayak gini, banyak figur yang bagus kayak gitu loh, public figure kayak gitu kan panutan kayak gitu loh. Ya jangan mobilnya ya yang jadi panutan kayak gitu loh. Bagaimana mengatur rumah tangganya itu. Aku ngulas kamar mandi itu supaya nanti semua yang datang mandinya pakai air bersih. Aku belum beli obat lantai sih, tapi udah bersih kok kemarin. Gak usah sering-sering pakai obat lantai, mahal. Gak, memang harus hemat. Aku angkat jemurannya. Aku angkat. Ya biasanya kan diangkat dulu. Ya. Iya. Udah. Tinggal dilipat ya. Aku lipat dulu. Kada kosong ya. Udah masak nasi ya. Udah masak nasi, ngebul. Tuh kan, udah kayak gini. Aku tutup aja pakai taplak khusus nasi kayak gitu. Udah selesai, aku tutup. Selesai ya. Tadi aku waktu nonton TV tuh aku udah selesaikan semuanya. Masih anget, masih panas malahan. Mau bakar buat makan sore, makan malam ya. Anakku mau makan sore aja mah, gak makan malam. Oke, aku bakar hari ini. Jam berapa ini? Jam berapaan dek? Jam 3-an kayak gitu. Ini tadi udah aku pakai, aku udah cuci kayak gini. Udah bersih ya. Aku bakar lagi. Aku nyalakan dulu. Tuh. Udah nyalanya panas sekali ya, tak kecilin sedikit. Masih gede. Padahal udah aku kecilin loh. Lah, kok masih besar ya? Kebalik ya aku. Alah.
Lah, kemana ini kecilnya? Si. Kayak gitu loh. Mudah kan? Ke atas tambah kecil, ke bawah tambah kecil, ke tengah-tengah on ini tambah besar. Kayak gitu ini. Aku nggak pernah baca sih. Yang penting kan kalau ke atas itu lebih kecil kayak gitu. Aku nggak pernah yang pakai yang ini. Nggak pernah pakai yang skala yang di bawah, nggak pernah. Paling ke atas kayak gitu lah. Udah. Ayam bumbu rujak. Udah aku sedikit-sedikit aja ya, 4 kayak gitu. Soalnya kebanyakan banyak kalori nanti. Mau simpan di box aja buat besok. Ini aku kasih minyaknya kayak gitu. Nggak pakai arang, aku pakai kompor gas aja wis. Nggak usah pakai minyak ya, kan udah ada minyaknya juga. Di grill, dipanggang. Kan hemat. Ini aku buat besok kalau anakku udah bersihkan tangan aku. Buat anak aku udah aku taruh di freezer aja. Kalau mau diangetin dulu, dikukus dulu kayak gitu, baru dipanggang. Kalau mau dipakai lo ya, kalau mau dimakan kayak gitu, diangetin dulu, dikukus, baru dipanggang lagi. Dah. Bila sudah selesai ayam bakar bumbu rujak. Cap bumbu, cap bambu ala aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah makan di sini aja sayang. Mau dimakan mana? Di mana? Di sini aja. Kenapa? Apa? Di sini aja. Ya terserah wis. Udah ada loh mah minumnya. Udah ada. Itu. Tapi ini aja habis bawaan ke sana. Bisa nggak? Bisa. Ayo. Selamat makan. Jangan lupa berdoa. Ya. Dah, selamat makan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masih panas? Masih ngebul-ngebul.
nanas, jeruk nipis, sunlight. Ini sih pencuci piring lemon, oke ya. Kok nanas bisa ini? Jeruk nipis nanas. Dia ada dari karbol, ribu. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. 29.500. Namanya beri Indomaretnya, Mas? Pokoknya saya terima 100.000 ya. Rp75, 20 uangnya ya. Salam masih. Gantian. Bu. Ini juga kuletan. Softener, Suklin Boom. Itu aja Pak. Bulan 300. Ajo. Nyanyi. Masuk, masuk. Ada bagasi. Si aku mau beli air dulu. Nih. Aneka buah-buahan.